Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat taufik untuk beribadah, untuk bertakarrub, untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan ini nikmat yang sangat amat mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat berapa? Ayat 58 kalau nggak salah ya. Mohon dicek kalau salah tolong diluruskan. Qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah hendaknya mereka gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah. Di antara tafsirnya karunia itu iman dan rahmat itu Al-Quran. Hendaknya mereka gembira dengan karunia dan rahmat Allah. Jadi gembira kalau dapat iman, gembira kalau dapat tambahan iman, dan gembira kalau mendapatkan Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena karunia dan rahmat itu lebih baik, lebih mahal, lebih mewah, lebih tinggi daripada seluruh yang mereka kumpulkan, harta yang mereka kumpulkan. Kalau kita dapat uang 9 digit aja kita senang banget, padahal itu mungkin nggak ada 1% yang dikumpulkan oleh semua manusia atau semua orang. Lalu bagaimana dengan mendapatkan tambahan iman dan tambahan Al-Quranul Karim? Makanya Allah perintahkan kita gembira. Nggak ada ceritanya ke kajian tuh lemas, lesu gitu loh. Itu harus senang. Tapi aku tadi habis ribut sama istri, Ustaz. Ya kalau kita habis ribut sama istri, terus 5 menit kemudian kita dapat transferan 13M, senang nggak? Lupa nggak tuh ribut? Hah? 13M? Belum lupa? 13,5? Lupa? Oh cepet. Ternyata beda 500 juta itu pengaruh ya. Kalau duit aja kita bisa lupa masalah kita. Masa dikasih ilmu gak bisa menjadikan penawar? Sedangkan ilmu itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quranul Karim ayat-ayat atau surat-surat yang berfungsi sebagai syifa, pengobat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Sebagaimana hadirin Allah minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat.
dan perkuat syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga tauhid kita, hadirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang wafat di atas iman dan tauhid yang bersih dan murni, sehingga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama kita perlu sadari bahwa kita berada di hari-hari atau di bulan yang disabdakan atau dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dilalaikan oleh banyak manusia. Ketika Nabi SAW ditanya tentang semangat beliau berpuasa di bulan ini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yakfalun nasu anhu." Bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Letaknya mungkin dianggap tidak kondusif karena berada di tengah-tengah dua bulan yang spesial. Rajab, 1 dari 4 bulan haram. Ramadan, kita tahu bulan ini adalah bulan yang sangat spesial. Jadi bulan ini diapit 2 bulan yang spesial. Apalagi kalau bukan Sya'ban. Wa huwa syahrun, dan bulan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana amal-amal itu diangkat ke Rabbul Alamin. Amal-amal kita itu pada bulan ini, di hari-hari ini diangkat oleh Allah, diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku ingin, aku suka, aku mencintai pada saat amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan imam yang lain dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka ini warning bagi kita. Ini pesan yang harus kita benar-benar tanamkan. Ini dilalaikan. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang lalai di bulan ini. Dan diantara faidah, hadirin Allah muliakan, kaidah secara umum dalam agama kita, kalau kita beribadah di waktu yang dilalaikan oleh manusia, maka pahalanya itu lebih besar, lebih spesial
Makanya Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilai. Beribadah di waktu haraj, di waktu penuh fitnah, di saat manusia lalai, itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sisi inilah Qiyamul Lail itu sangat spesial di dalam bab salat sunnah. Jadi dari salah satu sisi yang membuat Qiyamul Lail itu spesial di antara salat-salat sunnah yang lain adalah karena Qiyamul Lail atau salat malam atau ibadah malam dilakukan pada saat banyak orang itu beristirahat dan tidak beribadah. Makanya kata Nabi SAW, "Sallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah di waktu malam di saat banyak manusia itu tertidur. Itu spesial hadir. Banyak sholatlah di waktu malam. Padahal Nabi SAW bisa aja mengatakan sholatlah di waktu malam, titik, selesai masalah. Tapi Nabi ingin menekankan ketika kita beribadah di saat yang lain tidur, itu pelajaran atau faedah atau pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Kecuali mungkin dalam kasus anomali seperti ketika di Muzdalifah. Muzdalifah memang sunnahnya tidur. Tapi secara umum, sholat malam di saat manusia tertidur itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Oleh karena itu teman-teman dan jamaah yang Allah muliakan, jangan lepaskan bulan ini. Jangan lepaskan bulan ini. Dan ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Perbanyaklah puasa sunnah. Dan khususnya bagi kita yang punya hutang puasa di Ramadan yang lalu, inilah bulan terakhir untuk mengqadanya. Jadi yang Ramadan kemarin sakit, akhirnya nggak puasa, dan lepaskan bulan ini. Saudari-saudari kita, ibu-ibu yang Ramadan kemarin haid, nifas, bayar di bulan ini. Dan belum selesai hutangnya. Kalau udah selesai ya sudah. Perbanyak puasa sunnah. Dan hadirin yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan testimoninya dalam hadis Bukhari Muslim, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah yang sangat banyak atau lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi ini bulan dimana beliau isi dengan memperbanyak puasa. Bahkan puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban itu terbanyak menurut Aisyah radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dalam riwayat yang lain masih testimoni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Nabi SAW tidak pernah berpuasa sunnah di sebuah bulan yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan
Sya'ban. Jadi perbanyak puasa, perbanyak puasa. Ikutilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, dan beliau menjelaskan alasannya tadi, karena di bulan ini amal-amal itu diangkat, dan beliau ingin ketika amal-amal beliau diangkat, beliau dalam kondisi berpuasa. Jadi cobalah kita renungkan sejenak hadirin, amal-amal kita ini diangkat, amal-amal selama 1 tahun, kira-kira istimewa apa enggak tuh amal? Kira-kira amal-amal kita ini spesial apa enggak? Sempurna apa enggak? Atau compang-camping hadirin? Atau minimalis? Atau banyak celah di sana sini? Kalau amal kita bagus, inilah waktunya bersyukur. Kalau amalan kita ternyata membuat kita mengelus dada, kita sendiri aja ngelus dada, itu padahal punya kita. Ya mbok ya tahu diri gitu loh. Kok pas amalnya diangkat kita maksiat di bulan ini? Kan sesimpel itu hadirin. Kan nggak pantas ya. Dalam urusan duniawi aja, ketika kita disuruh menyerahkan laporan pekerjaan kita ke bos kita, dan kerjaan kita itu berantakan, kerjaan kita itu compang-camping. Udah lama kita nggak dengar kata compang-camping ya. Alhamdulillah. Amalan kita itu jauh dari sempurna, sholat juga paling secara umum yang wajib aja, itu pun ditanya khusyuk, berapa persen kita khusyuk? Meresapinya juga kurang. Baca Quran, coba kita jujur, setahun ini selesai berapa kali Quran? Terakhir selesai kapan? Ramadan, Masya Allah, Ramadan yang lalu. Habis itu udah gak selesai lagi. Coba lihat apa pembatas mushaf kita, udah sampai juz berapa? Alhamdulillah, juz 1 Al-Baqarah. Terakhir khatam Ramadan gitu. Jadi nggak maju-maju ini 1 tahun ini. Nah kembali, kita laporan kerjaan kita diangkat ke bos kita nih di hari-hari ini. Terus berantakan. Nggak sesuai dengan ekspektasi bos kita. Kira-kira pas kita nyerah ini, kita cengar-cengir atau kita nunduk, ya Allah, semoga bos saya kasihan sama saya, bos saya kasihan sama saya. Hah? Kira-kira yang cocok yang mana? Apa? Cengar-cengir? Kan kita harusnya tahu diri ya. Nah bulan ini amal kita diangkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, Nabi SAW yang kalau sholat malam aja kaki beliau bengkak aja berpuasa
berpuasa di bulan ini. Beliau ingin ketika diangkat tuh dalam kondisi berpuasa. Karena sebagian menjelaskan karena secara makna tuh cocok. Puasa itu kan, kalau orang berpuasa itu gimana? Hah? Lebih terkesan gimana? Lebih terkesan menunduk atau turun atau kesan ngeninggi hadirin? Orang yang berpuasa, aduh lemes nih, puasa ini kan begitu. Nah ini kan cocok ketika amalan kita lagi diangkat sama Allah. Jadi coba deh gitu loh. Kita berharap semoga Allah mengasihi kita di bulan ini. Dan amalan kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya coba tahu diri kita ini. Kita amal udah gak bagus, bulan ini maksiat. Kenapa maksiat? Mas tanggung sebelum Ramadan, nanti Ramadan gak bisa. Ini aja udah salah konsep hadirin. Udah salah konsep. Puas-puasin di Sya'ban, salah konsep lagi. Oleh karena itu, marilah kita menyikapi sebagaimana Rasulullah SAW menyikapi. Mumpung masih di awal hadirin. Masih di awal. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan berpuasalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niatkan puasa sunnah gitu. Itu hal yang penting sekali. Oleh karena itu, perbanyaklah sebagaimana Nabi SAW perbanyak sesuai dengan kemampuan kita, kondisi kita. Setiap kita nggak sama. Dan kalau kita nggak bisa, misalnya mungkin sedang sakit atau kondisi nggak mungkin kan, coba kasih makan orang yang berbuka puasa di bulan ini kan, biar kita dapat pahalanya. Kan man fattara sha'iman, barang siapa memberikan buka puasa, maka dia dapat pahalanya. Jadi pintu pahala ini luas hadirin. Cuman kita nih kadang-kadang nggak aja. Dan ingat Nabi SAW itu kalau bersabda, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu kalau bersabda tentang syariat itu wahyu hadirin. Ketika Nabi SAW mengatakan dilalaikan oleh manusia, benar lalai. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak puasa. Itu yang ingin ditekankan pada poin pertama kajian kita. Lalu mari kita masuk ke Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama bab fi qada'i hawaijil muslimin. Bab menyelesaikan kebutuhan dan hajat kaum muslimin. Dan kita masuk di hadis pertama, hadis Ibnu Umar. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau,
bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, muslim adalah saudara muslim yang lain, dia tidak zolimi saudaranya dan dia tidak serahkan kepada pihak yang akan menyakiti dan menzoliminya. Barang siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya, maka Allah akan selesaikan hajatnya. Itu sudah kita bahas kemarin. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitan pada hari kiamat. Allahu Akbar. Allah akan hilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Barang siapa menghilangkan kesulitan seorang muslim, dibantu, diselesaikan hajatnya, maka Allah akan hilangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, ini hal yang penting. Kita semua akan wafat, hadirin, dan kita akan berhadapan dengan Rabbul Alamin. Kita akan ditanya, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamat hatta yus'al an arba'. Tidak akan, kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai ia akan ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara, hadirin. Wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Dia akan ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan. Wa an syababihi, dan dia ditanya tentang masa mudanya, bagaimana dia habiskan. Wa an ilmihi madza amila bih, dia ditanya tentang ilmunya. Gimana ilmu Anda? Ngaji nggak di dunia? Dan bagaimana dia amalkan? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan dia ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan itu dan bagaimana dia menghabiskan dan mengalokasikan. Kita jujur-jujuran aja deh, hadirin. Kayaknya nih ya, banyak di antara kita pertanyaan pertamanya aja udah bermasalah besar, hadir. Pertanyaan pertama, wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Belum kalau ditanya masa mudanya, lebih berantakan lagi itu. Setelah hijrah aja berantakan secara umum kita nih. Setelah hijrah kita, setelah kita berapa, apakah benar-benar kita maksimal gitu? Enggak, hadirin. Kita nggak usah bicara sebelum hijrah kita atau sebelum kita tobat. Kita nggak usah bicara masa muda kita. Pas kita lagi lucu-lucunya gitu di SMA, di kuliah, terus baru dapat duit, apalagi jumlah besar, bisnis kita di waktu muda, sukses, kita single, kita bisa kemana-mana, kita bisa lakukan apa aja. Setelah kita mengikrarkan atau mendeklarasikan kita bertobat, kita berhijrah, emangnya maksimal waktu kita? Emangnya bisa kita jawab tuh pertanyaan, hadirin? Kalau Allah tanya,
Itu waktu dihabiskan untuk apa, Mas? Kita akan dapat kesulitan besar, hadirin. Kita akan dapat kesulitan besar. Maka bantu orang, hadirin. Bantu. Selesaikan kesulitannya. Mudahkan kesulitan orang. Itu janji Nabi SAW. Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat. Kalau nggak berantakan kita. Berantakan. Itu baru umur ya. Umur, waktu udah berantakan. Belum ilmu kita. Emang kita udah amalin seluruh ilmu kita, hadirin. Ilmu tentang keikhlasan, aduh hadirin. Ilmu tentang ridho terhadap takdir, babak belur kita hari kiamat, hadirin. Ilmu tentang ridho terhadap takdir. Ilmu tentang sabar, dihentakan pertama. Innamas sabru inda sadamatil ula, kata Nabi SAW. Sabar itu dihentakan pertama. Dan kita udah tahu haditsnya, emang udah diamalin itu. Ketika istri buat sesuatu atau suami kita buat sesuatu yang mengecewakan kita, membuat kita tersinggung, membuat kita marah, membuat kita merasa terlecehkan gitu. Atau pada saat kita baca WA yang menohok kita, emang kita udah amalin itu hadis. As-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu dihentakkan pertama. Ilmu-ilmu yang simpel-simpel ya, yang bukan simpel bukan berarti meremehkan, enggak. Contoh, la taghdab, jangan marah, kata Nabi. Emang kita udah bisa ngamalin itu dengan baik. Terus gimana kalau Nabi kita, gimana kalau kita ditanya di hadapan Allah? Wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu Anda bagaimana Anda amalkan itu? Ditanya ngaji apa enggak, belajar atau enggak? Oke, belajar. Gimana ngamalinnya? Gimana ngamalinnya? Oh, ilmu-ilmu yang seharusnya nggak ada isu, jadi isu besar kok dalam diri kita. Kemarin kita belajar tentang misalnya menyebarkan salam. Memang udah maksimal kita nyebarin salam. Kalau salam tuh jangan hanya lisan. Anta minni salim wa anta minka salim. Anta minni salim wa ana minka salim. Anda selamat dari saya dan saya selamat dari Anda. Emang setulis itu salam kita? Atau kita masih formalitas, masih repot hadirin di hari kiamat. Benar dia repot. Jangankan sebelum hijrah, setelah hijrah aja kita kerepotan loh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Sejauh mana kita udah ngamalin hadis ini? Kita hanya bicara yang baik-baik aja. Jempol kita ini hanya ngetik yang baik-baik aja. Nggak baik, diam. Kan akan ditanya sama Rabbul Alamin. Makanya kan kata Nabi SAW, manukishil hisab udzib. Barang siapa yang dinikash, dicecar pada saat hisab, dia akan tersiksa, hadirin. Oh, hadirin. Itu yaumatublas sarair. Rahasia-rahasia kita dibongkar sama Allah. Yang nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Itu hari di mana rahasia itu dibongkar, dibuka, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tariq. Ini tentang diri kita, hadirin. Menghilangkan kesulitan orang itu tentang diri kita. Hidup ini akan berakhir dan kita akan punya masalah besar di hari kiamat.
Belum masalah duit, hadirin Allah musta'an. Uang, ditanya tuh, dari dapat dari mana tuh duit? Dan gimana dialokasikan? Bisa kita tuh. Audit di dunia mah insya Allah lebih mudah, hadirin, gampang. Tapi kalau di akhirat tuh gimana? 1 rupiah ditaruh pakai buat apa? Dari mana Anda dapatkan? Ada berapa banyak uang haram mungkin yang sudah kita makan tuh, hadirin. Bukan hanya kita makan, kita kasih anak istri kita duit haram itu. Belum lagi kalau kita gunakan dengan cara yang haram lagi. Kan kena itu. Coba benar-benar gitu pulang gitu ya, hadirin. Dihayatilah hadis ini. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan, menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Kalau mau egois, egois beginilah, hadirin lah. Jadi jangan kita cuek sama orang. Ini untuk diri kita. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Kita lebih butuh terhadap upaya menolong dan menghilangkan kesulitan orang dibanding orang itu sendiri. Seharusnya itu mental yang ada dalam diri kita. Makanya sebagian ulama klasik ketika nolong orang, ngebantu orang, dan diucapkan terima kasih, mereka bilang, buat apa Anda terima kasih ke saya? Enggak. Karena bagi banyak mereka, kita yang butuh ini. Buat apa Anda makasih? Dan benar-benar bukan basa-basi. Enggak usah terima kasih. Enggak usah terima kasih. Itu diriwayatkan dari Al-Hasan bin Sahal dan lain-lain. Karena kesulitan di hari kiamat itu berat, hadirin. Nafsi, kata Nabi SAW. Sendiri-sendiri. Gak ada yang mau. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu kan yang kita baca di surat Abasa. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirul mar'u min akhi. Pada saat itu seseorang itu melarikan diri, menghindar dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dan dia menjauh dari ayah ibunya. Ayah ibu. Mau sekuat apapun ayah ibunya di dunia yang selama ini nge-backing dia, nggak ada yang berani sama dia di dunia, bukan karena dianya, karena bapaknya itu. Begitu ada masalah, telepon papa. Begitu ada masalah, telepon mama. Begitu ada masalah, telepon. Bahkan sebagian pihak nggak perlu telepon papanya, telepon orangnya papa aja udah selesai. Nggak usah papanya. Nggak butuh langsung ke papa. Orangnya papa, selesai urusan. Ada masalah, telepon. Bisa selesaikan ini nggak? Siap bos, gitu. Selesai. Di hari kiamat nggak ada itu, hadirin. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan lari dari ayah ibunya. Dia akan menghindar. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia akan menghindar, melarikan diri, menjauh dari istri, dari pasangan.
Mau istrinya sebaik apapun, Nabi kita SAW ketika menghadapi kejadian yang gak pernah dialami di Gua Hiro, ketika didatangi malaikat Jibril, beliau turun dari Gua Hiro. Yang beliau cari siapa, hadir? Hah? Hah? Kemana? Hah? Ke kafe, ke klub. Istri. Istri hadir. Litaskunu ilaiha, kata Allah dalam surat Ar-Rum, agar kalian hidup tenang dengan istri Anda. Itu. Tapi hari kiamat gak bisa. Wasahibatihi wa bani. Dia akan pergi dari istrinya, anak-anaknya, anak-anak. Ada banyak orang tua disupport sama anaknya. Disupport, semua dibeliin anak segala macam. Ada apa-apa tinggal telepon anak. Bahkan gak perlu telepon, anaknya kasih. Ini gak ada. Ini dia gak ingat anaknya. Anaknya juga gak ingat dia. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusan masing-masing. Hadirin, api dunia yang bikin luka bakar yang sangat menyakitkan itu, api dunia. Sakit. Yang paling salah satu yang paling sakit itu kan api, disiksa dengan api. Makanya nggak boleh kan pakai itu. Makanya konsep kita kan nggak boleh menyiksa dengan api kecuali roknya api. Hanya Allah yang boleh pakai itu. Api dunia itu menyakitkan, hadirin, menyiksa. Luka bakar itu, mungkin ada di antara kita pernah ngalamin luka bakar, itu sakit, hadirin. Namun, api dunia dan luka bakar itu tidak memisahkan antara ibu dan anak atau ayah dan anak di banyak kasus. Nggak memisahkan. Bahkan ada beberapa kasus ketika terjadi kebakaran, lalu suami istri ini udah keluar dan ternyata anaknya belum keluar, masuk lagi, hadirin, masuk itu api, hadirin. Kata petugas pemakaman, jangan Pak, terlalu beresiko. Enggak, anak saya ada di dalam, saya harus masuk. Enggak bisa Pak, anak saya di dalam. Begitu petugasnya langsung lari masuk lagi ke dalam rumah. Tapi hari kiamat beda, hadirin. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hilang dah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang tuh mikirin dirinya sendiri. Mikirin dirinya sendiri, mikirin gimana nasib saya ini. Maka bantulah orang, hadir, dan bantu karena Allah. Kita kerepotan, benar deh, repot kita. Illa man rahimah rabbuh. Illa man rahimah rabbuh. Tapi kalau kita lihat peta, kita tahu, kita kan ngerti diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Manusia tuh tahu, emang kita bisa, emang kita udah maksimal gitu. Waktu kita, ibadah kita, zikir kita. Terus gimana nanti, hadirin? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, makanya sebagian ulama klasik dulu mengatakan, kalau hari ini tidak ada orang yang saya bantu atau meminta bantuan dari saya, maka
hari itu adalah hari musibah bagi saya. Gitu kan. Kalau di hari ini nggak ada orang yang saya bantu, musibah kata mereka, musibah. Allahu Akbar, musibah. Sebagian ulama klasik bilang demikian. Kalau hari ini nggak ada yang saya bantu, musibah, bukan senang. Karena mereka tahu apa yang akan dihadapi di hari kiamat. Bahkan mereka cari kan. Kata Atha bin Abi Rabah, tafaqqadu ikhwanakum ba'da thalath. Cari tuh saudara Anda, sahabat Anda, kalau ngilang lebih dari 3 hari. Cari. Bukan, dia nggak bilang sama gua. Ya, harusnya dia ngomong dong sama gua. Enggak. Kalau hilang 3 hari, harusnya lenyap gitu, nggak ada. Kalau 1-2 hari mungkin dia butuh privacy, dia butuh muhasabah dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia nggak masuk lebih dari 3 hari atau nggak ada. Tafaqqadu, cari. Fa idza kanu marda, kalau mereka sakit, jenguk mereka. Au masyagil fa'inuhum, kalau mereka ada masalah, ada kesibukan, tolong mereka, selesaikan kesulitan mereka. Itu dicari. Kita orang datang, dia lagi, pasti ada butuhnya. Gitu kita. Bahkan kita sindir dulu, dan setelah kita sindir belum tentu kita kasih juga. Lo aja kalau lagi butuh datang ke sini. Kalau enggak lupa sama teman sendiri. Bukan begitu hadirin. Ingat hari kiamat, kita butuh. Allah akan hilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Ini yang perlu kita tanamkan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara. Dan hilangkan kesulitan seseorang. Dan ingat, kesulitan seseorang itu bukan hanya materi. Bukan hanya materi. Ada banyak yang lebih berharga dari materi seringkali. Perhatian. Waktu. Ada banyak orang gak butuh duit kita, tapi dia butuh waktu kita. Kita nggak usah jauh-jauh. Anak kita butuh waktu kita seringkali. Kita nggak ada waktu sama mereka. Dan itu membuat mereka kesulitan menghadapi bully di sekolah misalnya. Atau kesulitan menghadapi pelajaran. Gara-gara orang tuanya nggak ada waktu. Kita mikir kanan, kiri, segala macam. Ini di rumah kita nggak ada. Atau pasangan kita yang butuh adaptasi ketika kita berubah, mereka kesulitan. Mereka bukan nggak mau berubah bareng kita, mereka kesulitan. Sebagaimana dulu di awal-awal, mungkin kita alami hal yang sama, tapi kita tuntut. Tolong mudahkanlah, gitu. Sikapnya dirubah lagi, sabar sama pasangan. Jadi kesulitan tuh jangan kurbatan. Umum hadirin. Nakiroh ini. Hadirin Allah muliakan. Bantu iman. Betapa banyak masalah. Gak butuh uang. Butuh iman hadirin. Butuh nasihat. Hilangkan kesulitannya dengan kasih nasihat. Jangan kita berpikir terlalu materialistis. Semua tentang uang. Oh enggak. Enggak. Kasih nasihat. Kasih ayat. Makanya saya sempat ceritakan. Dan ini kasus banyak. Ketika lagi ada masalah, lagi sulit. Ada diantara teman dan jamaah bilang, Ustaz tolong kasih saya ayat Ustaz.
Saya lagi berat banget ayat. Beliau nggak butuh uang, nggak butuh harta, nggak butuh barang. Tolong kasih ayat yang berkaitan dengan masalah saya, ujian saya, biar tenang, biar kesulitan ini. Tapi kita lupa. Kadang-kadang kita lupa hal-hal seperti itu. Kita nggak kasih nasihat, kita nggak kasih masukan, kita nggak kasih ilmu. Kita banyak kehidupan orang tuh berubah karena satu kalimat. Kehidupan orang berubah karena satu ayat, karena satu hadis Nabi SAW. Dan itu melapangkan dada dia pada saat menghadapi segala macam kesulitan. Tenang. Oh, ngebantu. Itu satu kalimat kecil. Itu penting. Satu pelukan hadirin, pelukan. Kadang misalnya istri kita nggak butuh pelukan aja. Kita peluk dia selesai semua. Selesai. Kepenatan, kesulitan dalam kondisi begini. Kita peluk, kita usap punggungnya atau kepalanya. Lalu kita sampaikan sebuah kalimat. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Atau insya Allah akan baik-baik aja. Atau kita ungkapkan rasa sayang kita, itu hilang semua. Tapi kita lupa hal-hal yang simpel. Anak kita mungkin butuh pelukan, anak perempuan. Seringkali kita, kapan terakhir kita meluk mereka? Ini yang perlu kita tanamkan. Allah akan hilangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Dan tentunya sesuai kemampuan kita. Kita nggak bisa menyelesaikan kesulitan semua orang. Tapi lakukan yang bisa kita lakukan. Dan beristighfar kepada Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.